Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini perdana kita akan mulai program Tripod. Ya. Ada yang tahu dengan Tripod? Tripod itu adalah singkatan dari Talk About Ramadan in Podcast. Ya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Yayasan Dakwah Islam Al-Fatwa Bandung bersama DKM Masjid Al-Fatwa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita ya, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Kepala Sekolah SD Plus Al-Fatwa. Siapa lagi kalau bukan Pak Iqbal SPDI. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona ya. Siap, salam Corona. Ya, jadi sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, jadi kita sekarang ketika syuting ini sudah melalui protokol kesehatan ya Pak Iqbal ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi sudah mulai cek suhu tadi di depan, kemudian juga kalau swab enggak ya? Kita alhamdulillah semuanya normal, dalam keadaan normal ya. Nah, alhamdulillah Pak Iqbal, hari ini perdana kita akan membuat sebuah program yang sebenarnya ini bincang atau obrolan Ramadan ya. Tapi kalau istilah mungkin anak zaman sekarang itu mengatakan namanya podcast ya, yang lagi sekarang lagi booming. Jadi banyak artis-artis di sana juga buat sekarang ya, karena mungkin kalau kita lihat di TV atau di sinetron udah mulai jarang ya, orang-orang kan sudah beralihnya ke smartphone. Jadi ternyata membuat podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa di masa pandemi ya. Kita sekarang sudah masuk ke 1 tahun ya, Pak. 1 tahun. 1 tahun lebih, bisa dikatakan lebih ya. Bagaimana saya masih ingat ketika itu kebetulan saya masih wali kelas 5 yaitu kita sudah mempersiapkan untuk pengling gitu, Pak. Kemudian pengling, kita sudah booking tempatnya. Dan tiba-tiba ada informasi dari dinas akan libur dulu 2 minggu katanya ya. 2 minggu mungkin hanya 2 minggu. Ternyata sampai setahun sekarang kita belum tatap muka lagi Pak Iqbal ya. Nah, luar biasa ya bagaimana dampaknya ya. Dampak pandemi itu di berbagai bidang ya. Beberapa sektor juga terkena imbasnya ya. Sampai ada beberapa perusahaan yang collab kemudian sampai ya mem-PHK beberapa karyawannya, termasuk juga sektor pendidikan ya. Walaupun mungkin pendidikan saat ini kita masih bisa berjalan walaupun tetap di rumah aja. Tapi beda ya, ketika di rumah dengan langsung tetap muka itu beda. Walaupun mungkin dari segi materi tinggal searching ya, tapi beda ketika guru yang menyampaikan. Jadi ada nilai-nilai tidak hanya pengetahuannya, tapi kalau dengan sentuhan guru gitu ya, itu ada nilai-nilai yang langsung ke hati anak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Iqbal nih. Nah, mumpung nih sahabat Ramadan semua, kita sekarang dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada yang bertanya, kapan tatap muka ya, ada sebagainya ya. Nah, sekarang gini, kita ambil dulu ya mengenai puasa di tengah pandemi ini menurut pandangan Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di hadapan para pendengar yang ada di rumah, bahkan ditemani oleh Pak Bambang. Ini rekan saya dari kuliah nih Pak Bambang tuh. Sebetulnya bukan moderator ya, bukan moderator. Jadi kita berbincang-bincang berbagi pengalaman daripada sekarang kan banyak-banyak yang memang share-share video yang menguntungkan tapi isinya itu justru malah merugikan orang lain. Ya, jadi kita itu tontonan dan sekaligus tuntunan juga. Nah, itu ya. Luar biasa. Ya, yang penting itu. Banyak orang yang memang lebih mengedepankan untuk ditonton banyak orang, menguntungkan, tapi kita kita lebih ke tuntunannya, lebih ke memanfaatkan hikmah di bulan suci Ramadan. Nah, para pendengar yang ada di rumah, Pak Bambang, kalau berbicara tentang puasa di masa pandemi, memang kalau hikmahnya
tidak jauh, tidak pernah berubah lah. Ya. Yang akan berubah itu bagaimana kita menyikapi hikmah itu sendiri gitu. Ya. Nah, kalau kita berangkat dari apa ya? Berangkat dari Al-Qur'an yang surat Al-Imran itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Nah, di sana Allah mengajak kepada kaumnya, kepada hambanya untuk meminta ampunan. Di bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali apa ya? Kebaikan-kebaikan yang Allah sudah janjikan. Banyak sekali yang sudah Allah janjikan. Namun bagaimana caranya supaya kita itu termasuk hamba yang diampuni oleh Allah? Nah ini, mungkin bisa jadi dengan cara inilah kita ikhtiar untuk bersama-sama tolabul ilmi, berbagi, sharing, lain sebagainya. Bukan lebih ke apa ya, pengikutnya, bukan. Tapi kita lebih ke sharingnya. Nah, kalau berbicara tentang puasa di bulan Ramadan atau di masa pandemi itu, kita berbicara dari yang pertama tentang hikmah puasa dulu. Itu menuntun untuk kebaikan. Kalau di masa pandemi yang kemarin, di tahun kemarin, kita belum sempat sampai seperti ini. Buat tripod, 7 pilar, lain sebagainya. Ini di tahun sekarang program-program anak-anak atau guru-guru Al-Fatah itu luar biasa. Bahkan melibatkan banyak siswa. Ya, banyak. Kenapa? Karena kita juga ingin memanfaatkan suasana yang penuh kebaikan itu sesuai dengan hikmahnya. Nah, sekarang Pak Bambang sudah baik. Ini sebetulnya di belakang layar juga ada orang-orang yang lebih baik, ya. Belakang layar bukan hanya kita berdua loh, tapi banyak tuh. Ada Pak Ali, Pak Salman dan tim-tim yang lainnya, kru-kru Al-Fatwa itu luar biasa, ya. Itu kenapa? Karena mereka juga tidak kalah penting untuk mengharapkan nilai-nilai kebaikan itu. Ya. Karena apa? Karena janji Allah dengan kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Gitu Pak Bang. Itu baru satu Pak Bang ya. Masih banyak. Jadi intinya mungkin ketika di masa pandemi ini kita ambil hikmahnya. Jadi kita jadi kreatif ya. Iya, Di benar. masa normal ini kita jadi kreatif. Yang tadinya mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi ini, harus dituntut jadi bisa gitu ya. Iya. Jadi harus ya mungkin ada hikmah jadi syuting ya. Ya. Yang tadinya lebih kreatif ini lagi mencari uang Pak Bang ya. Kalau orang lain kan memanfaatkan YouTube itu mencari uang. Kalau kita itu nggak tahu, kitanya nggak punya, nggak bisa mungkin ya. Bukan, tapi kita lagi proses memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan kebaikan. Ya, betul. Bukan masalah materi saja. Gitu Pak Bang. Ya. Emang benar kerasa ya. Kalau misalkan kita terpaku meratapi kondisi pandemi seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, banyak yang imbasnya dari mulai penggajian dan sebagainya mungkin ya. Kita di sana juga kita jadi kreatif nih, kita harus bikin apa nih, sesuatu hal yang bisa sesuatu yang baru gitu. Contohnya Pak Bambang ya, bisnisnya luar biasa nih. Kalau di masa sebelum-sebelumnya Pak Bambang kan nggak cuma satu bisnisnya tuh. Sekarang di bulan Ramadan, ya Allah, itu sama istrinya kreatifnya luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa itu ya. Itu hal-hal yang memang memanfaatkan kondisi yang sekarang ya. Bukan berarti apa ya, bukan berarti mengejar hanya materi, bukan. Tapi lebih kreatif kitanya gitu. Nah, para pendengar yang ada di rumah juga jangan kalah sama Pak Bambang. Mungkin yang lain punya punya kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu Pak Bambang. Tadi yang pertama ya kalau saya. Yang pertama. Itu. Penasaran nih, yang keduanya apa nih kira-kira? Peduli kepada orang lain. Peduli ya. Kalau kita lihat di acara Aksi Indonesia, itu kan ada penyiar beritanya Abdel itu sama si Abu-Abu itu ya, si Gilang Dirga. Itu menyampaikan informasi yang di Pakistan. Kalau di masa bulan suci Ramadan ini, orang-orang kaya itu ngantri luar biasa untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Itu bantuan itu bukan hanya sebatas kurma 3, bukan. Seperti kalau di Bandung Setopan kan ada plastik, skresek. Kalau di Pakistan itu bukan, itu sekarung per orang tuh. Karena saking banyaknya, jadi orang-orang yang punya rezeki lebih itu turun semuanya di bulan suci Ramadan. Bahkan di depan masjid itu ngantri mobil-mobil mewah mengantarkan apa? Mengantarkan makanan, takjil atau sembako-sembako untuk rekan-rekannya yang memang harus dibantu.
Itu kan itu apa? Hikmahnya di bulan suci Ramadan. Jadi mereka ketika peduli saum kepada, itu ya? Iya, hanya di bulan suci Ramadan itu terjadi. Peduli kepada sesama, kepada orang lain. Itu di bulan suci Ramadan saja. Jadi momen Ramadan itu mereka manfaatkan untuk berbagi. Untuk berbagi ya. Iya. Tapi gini Pak, sangat ironis ya. Ketika Ramadan itu harusnya menjadi momen kita untuk peduli pada sesama, gimana banyak saudara-saudara kita yang di luaran sana mungkin belum sehari makannya mungkin bisa sekali mungkin ya. Nah itu. Nah dengan puasa ini kita kan bisa bagaimana merasakan ya, bagaimana merasakan saudara-saudara kita yang di sana yang kekurangan, yang mungkin makan pun sehari bisa makan bisa enggak ya. Yeah. Tapi ironisnya gini, kita banyak ketika Ramadan tiba itu malah harga-harga barang pokok itu semakin meningkat. Yeah. Kenapa? Tapi kalau kita ketika teori pasar ya, ketika semakin tinggi peminatnya, otomatis kan pasti langka ya, karena banyak orang yang membeli gitu ya. Jadi semakin tinggi peminat, semakin naik juga harganya. Nah ini kan ironis ya, ketika harusnya puasa itu jadikan momen kepedulian sama, tapi ada di sebagian kita malah menaikkan harga karena apa? Karena mereka berbondong-bondong untuk mengumpulkan makanan, membeli makanan sebanyak-banyaknya untuk persediaan buka, sahur dan sebagainya ya. Harusnya kan di momen ini nimbun. Iya begitu yang menimbun ya. Kita apalagi ya tidak berlebih-lebihan ya. Apalagi misalkan ketika buka nih. Kebayangnya ada apa aja? Kolak ya. Kemudian kalau orang Indonesia itu tidak luput dari apa? Gorengan. Itu kurma Indonesia itu. Ya, gorengan tuh. Gorengan. Semua ada ya. Kalau kurma Al-Fatwa itu cilok. Cilok ya. Itu semua harus ada gitu ya. Iya. Mulai dari makanan manis sampai segala macam gitu. Indonesia itu seperti itu. Itu seperti apa Pak tanggapan? Nah, kalau berbicara tentang pasar itu memang sudah hal yang sudah yang lumrah ya kalau di Indonesia itu. Cuma kalau untuk lebih detailnya kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Karena saya punya saudara yang di pasaran, yang di pasar yang memang penyuplai bahan pokok. Jadi memang sudah karena kebiasaannya seperti itu dari atasnya, jadi yang di bawah itu mengikuti. Yang lebih diutamakan itu masalah keuntungan. Bahkan lupa untuk memikirkan orang lain. Kalau di masa Ramadan itu justru keadaan seperti itu malah semakin parah. Tapi khusus di lingkungan pasar. Bukan berarti orang yang orang atau petani-petani yang penyuplai itu tidak mau untuk berbagi gitu. Mereka sudah menjual barang-barangnya atau bahan pokoknya dengan sangat murah, tapi orang-orang yang di dalamnya mungkin orang-orang di dalamnya memang lebih mengedepankan masalah keuntungan. Karena di pasar itu tidak semuanya orang sama Pak Bambang ya. Iya, benar. Jadi apalagi di masa pandemi ini banyak sekali orang memanfaatkan, kita lagi terpuruk dengan masalah ekonomi. Ketika ada kesempatan kita langsung up karena mereka banyak kebutuhan. Bahkan kita timbun tadi tuh Pak Salman tuh. Ditimbun heula kayak udah rame baru kita jual. Itu nggak boleh. Nah, begitu Pak Bambang. Luar biasa ya. Menarik untuk saya tadi sedikit kata itu bisa jadi penelitian Pak Bang. Penelitian ya? Iya, karena di Amerika itu nggak seperti itu. Iya betul. Kayaknya gitu kan. Ya. Ya, andaikan di kita juga ya, tadi kalau misalkan kemarin Pak Iqbal lihat di Pakistan tadi ya. Pakistan, kalau misalkan di daerah kita aja, misalkan di semua daerah melakukan hal itu, luar biasa ini, Ramadan yang luar biasa ya. Ketika semuanya bisa peduli kepada sesama gitu. Mereka itu sudah merasakan istimewanya bulan suci Ramadan, Pak. Jadi ada pertanyaan di awal, saya pernah dengarkan sebuah ceramah. Sudahkah
Anda mengistimewakan bulan suci Ramadan. Kalau sudah merasakan mengistimewakan, dalam diri kita sudah ngerasa istimewa bulan suci Ramadan itu, hal-hal yang memang hal-hal yang memang sifat keduniawian itu lupa. Ya, jadi seperti gini, bandingkan kalau orang Indonesia dikasih diskon aja di malam pertama bulan suci Ramadan dengan harga sekian-sekian, mereka langsung berburu. Kenapa? Betul. Karena istimewanya itu, istimewa dari contohnya diskon 75% tambah 20%, jadi 90 gitu. Ya 90%. Siapa yang nggak mau? Nah, sekarang orang Pakistan contohnya didatangkan bulan suci Ramadan di hari pertama, dia langsung berburu untuk berbagi makanan. Berarti dia sudah merasakan atau sudah berniat, berazam dalam dirinya untuk untuk berbagi di bulan suci Ramadan yang penuh istimewa itu. Jadi mengistimewakannya, Pak. Itu tergantung. Kalau kitanya hari-hari, naon bulan suci Ramadan tinggal saum unggul, ya udah, tidak akan ada perasaan seperti orang-orang Kristen itu. Jadi bulan suci Ramadan itu ibarat sebuah mall ya. Iya. Sebuah mall yang memberikan diskon besar-besaran karena setiap hal yang kita lakukan itu bernilai ibadah ya. Iya. Tidur pun ibadah ya. Tapi jangan sampai bahasa tidur itu jadi ibadah gitu. Hanya orang-orang yang malas yang memang memanfaatkan keterangan itu. Ya, harusnya lebih tidur lagi, jadi kreatif lagi. Ya. Ya itu, wah luar biasa ya. Kalau misalkan kita semua tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah buka amal diskon semuanya ya, dari berbagai hal yang baik yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah. Wah, luar biasa. Nah, sebelum yang ketiga nih, tadi kedua ya, yang ketiga pengalaman mungkin ini ya, perbedaan apa sih yang ketika puasa atau saum sebelum pandemi dan yang saat pandemi, apalagi ini tahun kedua ya kita puasa di saat pandemi. Mungkin pengalaman Pak Iqbal. Jadi gini, Pak. Ini sebetulnya nyambung ke nomor 3 sebetulnya. Nomor 3. Lanjut aja lah ke nomor 3 ya. Ya, lanjut aja. Karena boleh. Nyambung pastinya. Ya. Jadi bulan suci Ramadan di masa pandemi dengan yang normal itu sangat banyak perbedaannya. Bukan masalah hikmahnya. Namun dalam poin yang ketiga itu pengendalian diri, Pak. Jadi dengan adanya aturan WFH kita perbanyak di rumah, itu justru kita bisa mengendalikan diri, bisa lebih memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah di rumah dan bersama keluarga. Nah, kalau di masa normal kita kan ada kegiatan, contohnya saya, Pak rapat di sini, kumpul di situ, lupa. Masa kalau dia rapat kita kadang nggak sempat untuk tadarus. Betul. Kalau di masa pandemi ini kita mau rapat kan daring, rapat daring, ya udah daring. Kita tadarus kan bisa. Kalau di tempat yang contohnya seperti hotel ataupun tempat-tempat rapat itu nggak bisa. Jadi kadang orang menganggapnya, cing atuh ke rapat mah kayak deui ngaji teh, kadang seperti itu. Tapi kalau memang kondisi pandemi, kita lebih bisa mengendalikan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memanfaatkan ibadah di rumah. Begitu. Itu perbedaan yang sangat dasar, Pak ya. Ada lagi yang seperti kegiatan-kegiatan lainnya mungkin yang dialami sama Pak Bambang. Hikmah di bulan suci Ramadan, perbedaan bulan Ramadan dengan yang sebelumnya dengan yang sekarang itu sangat-sangat luar biasa bedanya. Betul sekali tadi ya. Kita bagaimana lebih banyak berinteraksi dengan keluarga ya mungkin pengendalian dirinya, Pak. Mungkin ketika pertama kali pandemi itu mulai ya di Indonesia khususnya itu apalagi sedunia ya, dunia itu sudah merasakan dampaknya. Mungkin bumi ini pingin istirahat dulu gitu dari aktivitas saat biasanya rame di jalanan. Apalagi kalau biasanya nih, kalau mungkin Pak Iqbal ingat ya waktu di kampus kalau biasanya pas sore ya. Sore itu biasanya kumpul ya. Cipadung. Ya di Cipadung ya. itu ada dua kemungkinan ya. Ketika orang mahasiswa itu mau ngabuburit ya, itu nongkrong. Apakah dia mau cari takjil atau cari mahasiswi? Nah, mahasiswi ya. Itu kan lebih ke akhirnya nilai puasanya berkurang ya. Nah, itu. Karena mungkin melihat ahwat-ahwat dan sebagainya ya. Tapi dengan
Pengalaman pandemi ini. ya? Hah? Pengalaman. Oh, Iya, pengalaman. Jadi selain dari pengendalian diri, nah itu contohnya Iya. Pak, contohnya. Benar. Kalau di masa pandemi kita kan memang dituntut untuk di rumah, untuk di rumah pengendalian. Terus disiplin, disiplin tuh keluar itu ngatur gitu. Bagaimana caranya supaya bisa keluar harus pakai masker. Itu kan salah satu bentuk disiplin. Kalau memang di masa normal, boleh pakai masker. Udah weh, motoran nggak pakai helm juga nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kan kita dituntut untuk disiplin dan mengendalikan diri. Disiplin dalam hal ibadah, meskipun tidak di masjid, tapi kita bisa ibadah, bisa berjamaah dengan tepat waktu di rumah sama keluarga gitu. Dan mengendalikan diri, itu salah satunya mengendalikan diri dari pandangan dan lain sebagainya lah gitu. Pak Bambang, itu ya. Menarik sekali. Jadi Pak Bambang kan lebih banyak kegiatannya mungkin nge-packing barang-barang, luar biasa itu nikmat yang memang bernilai rupiah gitu ya. Alhamdulillah itu nggak salah, justru sambil luar ngebuburit biasa. juga ya. Sambil ngebuburit daripada di depan mungkin nongkrong di Jalan Siliwangi nongkrong di Belanda. Oh. Iya betul. Ya alhamdulillah. Jadi kalau diambil lagi poin 3 itu seperti dari Ibu Kartini ya, itu mengatakan bahwa habis gelap terbiatlah terang. Ya mudah-mudahan nanti katanya pertama kita sudah menemukan vaksin ya, sudah vaksin. Kemudian walaupun kita masih dalam keadaan AKB ya, adaptasi kebiasaan baru ya, tapi tetap di balik itu pasti ada akhirnya ya. Setiap hal-hal yang Allah berikan ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Ya. Jadi dengan kondisi yang keterbatasan ini Pak, kadang orang itu terfokus hanya kondisi yang sekarang kita rasakan aja. Mereka lupa atas syukur, atas nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Rezeki itu kan seperti mata, itu kan bisa sholat, itu kan banyak-banyak sekali rezeki. Bahkan kita tidak sedikit orang yang memang terlalu fokus masalah kondisi keluarganya, kondisi keuangannya, lupa untuk mensyukuri, bahkan untuk pas kita istirahat, kita lupa. Selama ini atau seharian ini yang menemani kita untuk mencari rezeki, itu tangan kita, mata kita, kaki kita, badan kita semuanya, itu jarang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang banyak sekali kita lupakan. Nah, makanya di kondisi yang sekarang itu bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Justru Allah lebih sayang sama kita. Untuk apa? Untuk mengendalikan atau untuk mengistirahatkan, tadi kata Pak Bambang, mengistirahatkan anggota tubuh kita dari beberapa aktivitas yang memang yang kurang bermanfaat. Sekarang di bulan suci Ramadan, Allah kasih hari atau kasih bulan, kasih momentum di bulan suci Ramadan dengan penuh ampunan, penuh berkah lain sebagainya. Terus kondisinya kita di rumah, wah sangat nikmat, sangat nikmat sekali. Gitu Pak Bambang. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin yang terakhir ada? Yang keempat mungkin ya? Iya, yang keempat. Yang keempat itu lebih banyak ibadah. Nah tadi lebih banyak ibadah itu coba kita telah bersama, kita rasakan bersama. Sholat sunat yang memang jarang kita laksanakan, sholat qiyamul lail yang memang jarang kita laksanakan, bahkan banyak kita lewati. Di bulan suci Ramadan kita rutin, bahkan tiap malam ya kita qiyamul lail. Itu sangat luar biasa hikmahnya. Dan yang terakhir mengurangi depresi atau emosi. Nah, itu. Bulan suci Ramadan kan jarang sekali orang-orang ngedadak gila. Iya, dibandingkan dengan orang yang memang ketika menghadapi itu pemilihan pemimpin pemimpin. Pilkada ketika pilkada lain sebagainya. Coba kalau sekiranya mereka dengan niat ikhlas, dengan niat ingin dengan lihat hati yang ikhlas, nggak akan sampai depresi, enggak. Tapi kalau di bulan suci Ramadan ini kita menjalani dengan penuh bahagia, dengan penuh tenang, dengan niat ingin diterima oleh ibadahnya, diterima oleh Allah, makanya kita jalannya tenang gitu. Bahkan orang itu lebih banyak sehat gitu. Salah sekali orang yang menilai bahwa puasa itu malah menimbulkan penyakit, itu salah banget, salah besar. Justru dengan banyaknya kita ibadah, itu kan kalau kita sholat itu sama dengan kita mengaktifkan lagi sendi-sendi yang ada di badan kita gitu. Selain itu kita juga bisa lebih mengatur ritme otak kita, emosi kita,
Jarang kan orang-orang yang memang lagi puasa itu asal atau sembrono, berbicara, marah-marah, lain sebagainya. Nah, itu. Begitu Pak Bambang, itu yang terakhir, yang kelima. Ya. Jadi intinya ketika Ramadan ini kita melatih ya kesabaran diri kita, kemudian tadi apalagi di masa pandemi, ya kita bersyukur ya. Kita juga bekerja yang kita bisa, aktivitas kita bisa di rumah, juga bisa juga di kantor gitu ya. Karena ini kita harus patut syukur ya, ketika kita banyak juga di rumah, kita bisa pertama meluangkan waktu, khususnya dengan bersyukur kepada Allah, meluangkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena emang tadi amalan-amalan yang di bulan Ramadan itu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kita bersyukur kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan ini ya. Karena kita tidak tahu apakah kita nanti bulan Ramadan tahun depan kita masih maka kita manfaatkan ya. Ya. Terakhir. Jadi terakhirnya gini Pak. Satu para pendengar saya minta buat para pendengar tips atau quote terakhir. Para pendengar yang ada di rumah. Jadi pesan cinta dari kita berdua ya. Dari saya dulu, nanti dari Pak Bambang. Momentum bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan ini sangat banyak orang rindukan. Salah satunya orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal minta sama Allah, kasih kesempatan kami untuk bertemu lagi, untuk berada di bulan suci Ramadan. Makanya perlu kita tafakuri. Apakah kita mau menunggu mati dulu, baru kita memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke bulan suci Ramadan, ataupun kita mau memanfaatkan, memaksimalkan bulan suci Ramadan yang sangat penuh berkah ini. Jangan sampai kita merasakan penyesalan seperti orang-orang yang sudah meninggal ketika mau dikembalikan lagi ke bumi untuk merasakan bulan suci Ramadan ini. Begitu mungkin Pak Bambang. Alhamdulillah, luar biasa Pak Iqbal. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Bambang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya di podcast atau di Tripod episode berikutnya ya. Terima kasih sahabat Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Bagaimana kita bisa menyikapi saum di masa pandemi ini, yaitu lebih bersyukur yang pertama, yang kemudian kita lebih peduli, kemudian kita lebih menjaga hati kita, sikap kita dan segala perbuatan kita ya. Jadi intinya tetap selalu bersyukur apapun yang terjadi ya, karena semuanya pasti ada hikmahnya ya. Insya Allah tidak ada awal, ada awal pasti ada akhir ya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita, khususnya kita ya di dunia pendidikan, kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Ini doa kita semua. Apalagi di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, ini waktu yang paling mustajab ya, yang di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah semoga kita semua kembali lagi kepada keadaan seperti sedia kala ya. Amin. Ya, terima kasih. Biasa salam corona ya. Corona. Ini ada corona ya. Terima kasih kepada Pak Iqbal dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya di Tripod Talk About Ramadan in Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.